Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handanu Akbar Falahi dengan NIM 2003211000103. Saya dari kelas Agribisnis C. Di sini saya ingin memaparkan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah penyuluhan pertanian. Di sini saya melakukan program penyuluhan pertanian tentang komoditas melati Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Komoditas melati di Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah dengan pola perekonomian agraris, di mana sebagian besar masyarakatnya menyandarkan hidupnya dari sektor pertanian. Pembangunan di sektor pertanian dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara ternyata masih terdapat banyak kendala yang menghambat laju peningkatan produksi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, di mana juga akan berdampak negatif pada pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Banjarnegara. Tanaman melati banyak dibudidayakan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dengan luas area 1,52 ribu hektar dan produksi 13,45 ribu ton. Jenis yang banyak ditanam di Jawa Tengah adalah J. Sambak dan J. officinal. Di Jawa Tengah, luas area tanaman dan produksi melati masing-masing adalah 1,42 ribu hektar dan 12,27 ribu ton. Potensi komoditas melati. Melati berpotensi untung dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor yang ada. Melati dijuluki puspa bangsa, berwarna putih bersih dan memiliki kearumannya khas. Melati banyak digunakan sebagai bahan roncean untuk rangkaian atau dekorasi, aksesoris pengantin tradisional, bahan pewangi teh, dan minyak atsiri. Banyaknya penggunaan melati menjadikan bunga ini banyak dibudidayakan di beberapa sentra produksi. Jenis melati yang sering dijumpai adalah melati putih dan melati gambir. Rata-rata produksi melati per hektar per hari sekitar 16,2 kg dengan kisaran berat 5-20 kg. Sentra melati di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Tengah, yaitu salah satunya adalah Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan merupakan salah satu penghasil bunga melati, kenanga, dan mawar. Daerah penghasil bunga terdapat di Kecamatan Martapura dan Kecamatan Karangintan. Potensi sumber daya bunga hias di 5 desa pada Kabupaten Banjar ini cukup besar. Permintaan bunga di dalam maupun di luar kabupaten cukup tinggi. Oleh karena itu, budidaya bunga merupakan peluang usaha yang sangat baik bagi penyerapan tenaga kerja di lokasi tersebut. Untuk dalam Kecamatan Martapura yaitu di Desa Bicau, Desa Labuan Tabu. Dan untuk Kecamatan Karangintan tadi yaitu Desa Karangintan, Desa Jingahabang, Desa Pandak Dau. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Mendak per 8 2013 tentang ketentuan impor dan ekspor serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Mendak garing 8 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Mendak garing 4 2013 tentang ketentuan impor produk hortikultura yang merupakan dasar kebijakan penetapan harga referensi, tidak memuat klausul untuk memastikan terjadinya penundaan impor pada saat harga di pasaran di bawah harga referensi. Selanjutnya yaitu solusi. Untuk lebih meningkatkan kemakmuran yang lebih seimbang dan merata antar daerah diperlukan perencanaan pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang dapat merangsang perkembangan wilayah sesuai dengan potensinya masing-masing, tetapi masih dalam pengendalian dan arahan pemerintah. Perencanaan pembangunan dimulai dengan menganalisis kondisi wilayah, potensi unggulan wilayah, dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan strategi pengembangan wilayah. Perencanaan pembangunan yang baik sangat diperlukan ketersediaan informasi dan data tentang potensi sumber daya alam dan persebarannya, sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah
daerah termasuk pembangunan perkebunan. Perencanaan pengembangan wilayah yang berbasis pada potensi komoditas perkebunan unggulan perlu diketahui melalui pemetaan potensinya. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan sebuah pemetaan dan kajian arahan perencanaan pembangunan berbasis perwilayahan komoditas perkebunan di Kabupaten Banjarnegara. Berangkat dari perwilayahan komoditas unggulan, maka diperlukan analisis mengenai pemetaan potensi suatu wilayah terhadap komoditas perkebunan unggulan yang terdapat pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Program penyuluhan. Yang pertama, melakukan penyuluhan maupun pendampingan secara intens bagi para petani wanita. Salah satunya yaitu dengan melakukan program turun lapang. Media yang dapat digunakan yaitu berupa video yang menampilkan proses pembudidayaan hingga pemanenan yang diikuti praktik langsung di lapang. Para petani wanita ini didampingi penyuluh mempraktekkan langsung apa yang sudah ditayangkan dalam video sebelumnya. Yang kedua, melakukan proses pemberdayaan generasi milenial harus melalui sistem pendekatan dan praktek pemanfaatan teknologi. Generasi muda atau generasi milenial diberdayakan agar dapat menyerap informasi dan mentransfer ilmunya atau membagi apa yang sudah dia dapat kepada para pelaku pertanian yang belum paham akan teknologi. Yang ketiga, penekanan biaya input-output juga butuh dilakukan, karena dengan menekankan biaya output dan input dari proses produksi, sehingga pangsa pasar yang tinggi dapat seimbang dengan keuntungan yang diperoleh oleh produsen. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah tutur kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.